Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya Dani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pivot table. Jadi pivot table ini adalah salah satu fitur di dalam Microsoft Excel yang berfungsi untuk menganalisa data, mengidentifikasi jumlah, persentase, rata-rata, dan sebagainya. Untuk itu, mari kita langsung simak videonya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, kita memiliki data purchase order di sini, terdiri dari A sampai dengan W. Di sini data ini mengenai rekapitulasi penjualan yang cukup besar. Dari data ini kita akan membuat beberapa contoh pivot table. Kita langsung saja cek headernya apakah ada yang tidak ada headernya atau masih belum. Oke, tidak ada ya, sudah lengkap headernya. Dan langsung saja kita insert pivot table from range. Saya pilih new worksheet. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Saya contohkan yang belum dicentang dulu aja. Saya oke. Setelah oke akan muncul sheet baru. Di sini akan muncul recommended pivot table. Di sini muncul pivot table fields. Saya akan pilih ini. Ini akan muncul beberapa rekomendasi dari Microsoft Excel terkait dengan pivot table yang bisa kita gunakan dari data yang ada tadi. Oke. Apabila kita pilih maka akan diatur, disusun semuanya sama Microsoft Excel, di mana fields ini akan masuk ke kotak-kotak yang ada di sebelah kanan. Kita contohkan satu. Ini saya oke. Nah, muncul pada masing-masing kotak ini email PIC masuk di row, di kolom, value di sini, maka muncul seperti ini. Nah, oke, saya akan kembalikan seperti awal. Ini kita akan buat sendiri. Kita akan buat menggunakan customer name. Customer name ini di sini saya akan buat total tagihan setelah diskon, saya taruh di value. Lalu di sini saya taruh month, saya taruh di sini. Dengan begitu saya sudah memiliki data penjualan Januari, Februari, Maret, Desember. Tahunnya kurang. Tahunnya saya taruh di filter. Karena itu nyampur antara tahun 2022 dan 2023. Saya pilih 2022 saja, 2023 saja. Maka hasilnya seperti ini. Apabila kita mau melihat detailnya yang 139 juta terkait apa saja, kita cukup klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Di sini penjualannya kapan saja, order ID-nya apa saja, total tagihannya setelah diskon ini adalah 139. Cocok ya. Apabila kita ingin ini tidak berbentuk sum atau tidak berbentuk penjumlahan, maka kita tinggal di sini kita klik kanan, value field setting sini, kita pilih misalkan count, average, dan lain-lain ini. Misalkan saya pilih average. Maka rata-rata penjualnya seperti ini. Ya. Oke, kita dulu. Misalkan nih, kita mau menghitung berapa jumlah order ID. Di sini order ID kebetulan repetition. Jadi atau berulang. Kita coba ya. Sini kita coba order ID. Kita di sini di sini ini ada muncul order ID yang di count. Kenapa di count? Karena ini bukan berbentuk angka, ini berbentuk kombinasi atau berbentuk teks. Dianggapnya sebagai teks. Sehingga akan di count, tidak bisa dijumlahkan. Nah, di sini 12, saya klik 2 kali, muncul data ini. Ini memang terdapat 12 baris, namun sebenarnya ini adalah 1, 5 PT, 4 PT, 3 PT, 1, 2, 3. Bagaimana caranya kita bisa menghitung data ini secara akurat jumlahnya saja? Maka kita harus menggunakan data model. Caranya yaitu kita kembali ke sini, kita akan insert pivot table, range, kita akan pilih data model. Di sini akan bentuknya agak berbeda. Kita akan masukkan customer name, kita akan masukkan month, year, lalu di sini order ID. Order ID ini kita akan pilih, kita urutkan dulu, sort. Kita akan buat ini menjadi 3. Bagaimana caranya? Kita klik, ini akan muncul
count-nya sebelumnya, di contoh sebelumnya tidak muncul. Oke. Maka dari itu ini menjadi akurat. Kita bisa menghitung kelompok yang repetition atau yang berulang menjadi satu kelompok. Dihitung sebagai grup, bukan dihitung sebagai satuan. Dengan begitu maka kita tahu bahwa Bata ini ada 3 order di bulan Januari, Februari 1, dan sebagainya. Oke. Lalu yang terakhir ini kita akan buat slicer. Nah, di sini apabila kita memiliki beberapa file, beberapa pivot table, maka apabila kita menggunakan filter masing-masing mungkin akan memakan waktu atau tidak efisien. So, yang satunya ini saya ganti aja menjadi item. Di sini kita bisa menggunakan slicer dengan cara kita klik, kita select salah satu ini aja, kita salah satu pivot, kita insert, kita slicer. Nah, di slicer ini ada pilihannya mau slicer pakai apa yang jadi filteran kita. Nah, filteran saya yang paling oke ini ya year dan month. Oke, saya klik akan muncul month, dan kita letakkan di sini dulu ya. Dengan kita memilih ini dua-dua, memilih filter ini, maka data ini akan terpengaruh menjadi dua-dua. Ini menjadi Desember saja, tapi bagian ini belum. Caranya bagaimana agar ini bisa terkoneksi? Caranya dengan kita konekkan filter ini dengan pivot table, klik kanan, report connection. Di sini muncul connection-nya pivot 19 atau 20. Nah, ini kebetulan namanya pivot 20. Kita cek ya. Pivot ini ada namanya pivot 20. Ini pivot 19. Oke, kita konekkan. Klik kanan, connect pivot 20. Oke, sama ini juga kita konekkan juga ke pivot 20. Dengan begitu, apabila kita klik filternya atau slicernya, maka dua tabel ini akan terpengaruh. Jadi selanjutnya yang terakhir ini adalah slicer yang yang timeline. Jadi kita bisa klik timeline ini di sini. Kita klik insert, kita timeline. Timeline ini fokus kepada tanggal. Jadi saya akan fokus kepada PO. Klik di sini. Timeline juga sama. Kita cek connection-nya. Kita konekkan yang ini dua-dua. Seperti ini, kita bisa select seperti ini, maka muncul. Kita pilih saja satuan aja atau blok terpisah seperti ini bisa. Ya, itulah tadi teman-teman, kita sudah bahas bagaimana kita menggunakan pivot table. Semoga ini berguna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak terlewat video-video berikutnya.